Kita berkata, Uza mati oleh karena keteledorannya, sehingga karena ia tidak bisa menjaga tabut Tuhan itu sampai pada tujuan, dan membuat apa? Dia harus mati. Saudara, ini penting. Keteledoran Uza itu membuat dia harus binasa. Allah sudah memilih saudara dan saya, katakan amin. Allah memanggil kita dari berbagai karakter. Allah memanggil kita dari berbagai kemampuan. Dan saya tahu itu pilihan Allah secara sengaja, memang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, mungkin proses perjalanan, katakan dulu proses perjalanan, ada keteledoran, ada ketidaktaatan, ada perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang membuat kita tidak sampai kepada apa yang telah Allah rencanakan kepada kita. Yang terkadang itu membuat kita mati rohani. Kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan, kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa bertanggung jawab. Ini di sini bahwa Uza itu berjalan mendampingi tabut Tuhan. Dia orang pilihan, dipilih dari 3.000 orang tadi, ditentukan untuk mendampingi tabut Tuhan supaya sampai di istana Daud, supaya sampai di kemah Daud. Tetapi apa yang terjadi? Terjadilah situasi yang membuat tabut itu hampir jatuh. Sebenarnya bukan karena dia kena dengan tabut Tuhan, tapi karena apa? Karena keteledoran yang membuat ia mati. Saya yakin saudara, direncanakan Tuhan untuk kita melayani bersama-sama. Direncanakan Tuhan untuk kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita di antara 3.000 orang yang telah dipilih oleh Daud, orang-orang yang terbaik dari seluruh masyarakat Pematang Bandar ini. Tapi terkadang keteledoran itu yang membuat iman kita nggak bisa bertumbuh, bahkan mengalami kematian. Mungkin kita nggak mati secara jasmani, tapi roh kita kenapa ya? Kok aku ibadah nggak enak gitu ya? Aku berdoa kok nggak enak. Aku baca firman kok nggak ada tahu artinya apa. Aku melayani kok begitu ya. Aku nggak ngalami kehidupan, tetapi apa? Kematian. Kenapa? Karena keteledoran kita, karena ketidakyakinan kita akan panggilan Tuhan, ketidaksiapan kita dalam melayani Tuhan. Padahal kita ada di antara 3.000 orang. Daud tidak memilih dengan sembarangan. Daud seorang profesional yang dianggap dia bisa, maka dipilih. Tapi Alkitab berkata, karena keteledoran. Itu luar biasa. Sampai tertunda 3 bulan, ya, sampai tertunda 3 bulan oleh karena keteledoran dari seorang yang tidak bisa menjaga proses perjalanan tabut Tuhan pindah sampai ke Yerusalem. Ada terkadang begitu. Karena ngurusin si A, ngurusin ini terus, kapan ngurus yang lain? Saudara dan saya sudah dipilih Tuhan, amin, haleluya. Jangan sampai saudara teledor, rohani saudara bisa mati, nggak sampai kepada pekerjaan yang telah Allah tentukan. Teledor, apa yang membuat teledor? Membuat kita kecewa. Tuhan kok begini, Tuhan saya kok rugi, Tuhan saya kecewa selama ini, Tuhan saya nggak dapatkan ini. Itu membuat kita terkadang teledor. Harusnya kita berjalan bersama dengan tabut Tuhan, berjalan mendampingi tabut Tuhan, tetapi kita nggak sampai. Kenapa? Teledor, nggak bisa melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Daud kepada Uza. Ngeri saudara. Allah sudah memilih kita, amin. Para pelayan-pelayan Tuhan, amin. Para bendahara-bendahara gereja, amin. Haleluya. Para pendua-pendua, amin. Dipilih Tuhan. Pembersih-pembersih gereja dipilih Tuhan, amin.
Dipilih loh. Kita semua pelayan. Ketika ada orang bertanya, berapa orang pelayan, berapa persen pelayan di gereja Bapak? Saya bilang berapa persen? 80%. Kenapa? Saya tahu walaupun itu menyapu di gereja, itu saya anggap itu sama dengan pelayan dengan saya yang berkhotbah di sini. Sama seperti usaha, harusnya dia mendampingi, menjaga roda kereta itu tetap berjalan dengan baik, tapi usaha teledor, itu bahaya. Dipilih. Semua, penyari semua dipilih. Orang-orang yang berjalan memainkan trompet itu dipilih. Saudara, itu ada di bagian dari 3.000 orang, katakan amin. Dan saya aminkan saudara bisa menjadi 3.000 orang. Dipilih Tuhan. Tapi keteledoran kita kadang bicara tentang bait Tuhan, kehadiran Tuhan. Saudara dipilih. Tapi kita gak bisa mengikuti. Dan saya yakin Tuhan gak salah pilih. Ingat, jangan sampai kita teledor. Yang sudah pernah melayani Tuhan, monggo kita melayani sama-sama. Haleluya. Yang sudah ambil bagian, bahkan yang belum ambil bagian dalam pelayanan. Hari ini Allah berkata, Allah memilih kita di antara 3.000 orang itu yang dipilih membawa tabut Tuhan itu kemana kita harus berada. Bayangin. Karena keteledoran itu, tahu, terkadang keteledoran si A itu membuat si B menjadi diberkati Tuhan. Ada kemarin cerita begini. Si jengkol dok si pote do merbedai, nah si jengkol, nya si pote merbedai, bersalah paham, ya. Tapi di antara orang ini ada durian, tapi durian ini yang menikmati dari perselisihan mereka berdua. Terkadang begitu, saudara. Akibat dari keteledoran si A dan si B, maka ada orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, perhatikan ayat yang ke-8. Daud menjadi marah, perhatikan, karena Tuhan telah menyambar Usa, demikianlah hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut dan kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah siapa? Obed Edom, orang Gad. Perhatikan, Obed Edom, orang Gad. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini penting, kehadiran Tuhan itu ada di rumah Obed Edom, dan selama 3 bulan dia ada, selama 3 bulan itu juga rumah itu diberkati Tuhan. Bayangin kalau bait Tuhan itu tinggal di rumah kita forever and ever, selama-lamanya, seumur hidup kita, maka hidup kita pasti akan diberkati Tuhan. Jadi tabut Tuhan itu bicara kehadiran Tuhan. Daud itu membuat prosesi yang luar biasa, merancang akibat dari laporan kepada Daud bahwa Obed Edom itu diberkati. Ada laporan kepada Daud, Obed Edom itu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Daud merancang sesuatu yang terbaik, ingin membawa tabut Tuhan itu ke istana Raja Daud, di mana di tempat yang telah disediakan untuk ditempatkan di sana. Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir. Jika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, yakinkan diri kita bahwa kita sedang ada dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan kita, maka yakinkan dirimu bahwa kau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kuncinya menghadirkan tabut Tuhan. Hadirkan tabut Tuhan dalam hidup kita. Hadirkan Tuhan. Tabut Tuhan itu bicara kehadiran Tuhan. Tuhan bertata di sana. Tuhan bertata. Kalau Alkitab berkata, Allah bertata di kerubim di tabut itu. Sekarang menjadi pertanyaan, tabut Tuhan itu di mana sekarang? Sampai hari ini
tidak tahu di mana. Sampai hari ini tidak tahu di mana. Artinya apa, saudara? Alkitab berkata bahwa Allah bertahta di atas pujian umatnya. Berarti bicara tentang kehadiran Tuhan, itu bicara tentang penyembahan. Dia bertahta di atas pujian kita. Bagaimana menghadirkan Tuhan? Itu bangun tahta dia. Bangun pujian penyembahan. Bangun pengagunganmu kepada Allah di rumah-rumahmu. Di tempat kediamanmu. Di bisnismu. Dimanapun kehadiran Tuhan. Itu kita bangun dengan cara memuji, menyembah Tuhan. Sebab tahun ini adalah spesial bagi kita. Tahun di mana kita lebih banyak menyembah Tuhan. Artinya menghadirkan Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Amin. Begitu. Obed-Edom diberkati Tuhan karena kehadiran Tuhan. Kita mau bawa tabut Tuhan ke sini? Gak ada. Bahkan sampai hari ini di Yerusalem, di Israel pun tabut Tuhan itu hilang, gak tahu kemana. Sampai hari ini. Itu bicara tentang apa? Praise worship, sembah Tuhan. Kalau saudara tidak terbiasa menyembah Tuhan, saudara pasti menyembah yang lain. Saudara gak tahu mengagungkan Tuhan, itu bohong namanya. Cuma saudara gak mau menyembah Tuhan. Saudara dan saya menghadirkan tabut Tuhan dengan cara penyembahan, menaikkan mazmur kepada Allah. Itu yang terpenting. Kalau kita nggak bisa menyembah, kalau kita sampai nggak bisa tenggelam dalam hadirat Tuhan, jangan-jangan kita seperti Obed-Edom, seperti Uza, bukan seperti Obed-Edom. Kalau kita seperti Uza, wah, kita sedang mengalami namanya kematian. Kematian secara rohani. Kematian hambar. Nggak ada. Nggak punya gairah. Rohnya nggak punya gairah. Datang ke gereja nggak punya gairah. Datang ke gereja nggak rasa haus. Itu orang yang mati. Mati seperti Uza. Mati nggak punya apa yang bisa namanya dirasakan tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu yang terpenting di atas segalanya. Amin. Itu yang penting. Dengan cara saudara saya menyembah Tuhan. Saya bilang tadi malam, penyembahan itu maksimal atau sedikit-dikitnya 25 menit kalau di ibadah. Tadi saya lihat jam cuman 10 menit. Ya, 10 menit. Kalau bisa kita menyembah Tuhan sampai lebih dalam dan lebih dalam, saya yakin saudara akan mengalami kekuatan yang baru. Jangan bosan, miliki haus itu. Saya tadi nyembah Tuhan luar biasa. Tapi jam udah selesai 10 menit. Di gereja kita nyembah Tuhan 10 menit. Itu namanya sekedar. Hanya menghabiskan lagu, haleluya, 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 amin. Udah gitu. Saudara nggak sampai ngerasakan namanya kehadiran Tuhan, nggak ngerasakan sampai Tuhan menjamah hatimu. Sama aku meneteskan air mata, sampai mulut kita nggak bisa lagi mengucapkan kata-kata seperti apa, seperti Hana itu. Sampai mulut kita mungkin komat kamit, sampai air mata keluar terus, sampai merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Itu dia tabut Tuhan. Ini penting. Sampai saudara ngerasakan sesuatu. Sampai roh kita, luar biasa. Ini penting ya. Kalau lagu praise mungkin cuma 2-3 bisa lah. Ya mungkin 10 menit selesai. Ya. Bilang ibadah pujian penyembahan itu terkait itu 45 menit. Khotbah 45 menit, yang lain-lainnya tinggal berapa menit lagi? Bisa sampai 2 jam. 45 menit tambah 45 menit, 90 menit.
Biar 2 jam berapa menit lagi? Hah? 30 menit lagi kan? Itu kesaksian 2 seperti itu. Sampai saudara dan saya ngerasakan seperti Obed Edom yang ngerasakan kehadiran Tuhan, diberkati bebas. Daud tidak mau kehilangan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Walaupun Daud sebenarnya sebagai seorang worshiper, seorang penyembah, dia pemain kecapi yang keren, ya. Dia seorang penyanyi permazmur yang keren. Sampai kitab Mazmur 80% itu dicatat oleh Daud. Itu luar biasa. Tapi dia nggak mau ketinggalan. Ada yang berharga, yaitu tabut Tuhan, harus dibawa pulang. Kehadiran Tuhan, penyembahan itu ada. Kehadiran Tuhan, ya, lewat penyembahan Daud Tuhan sudah hadir. Tetapi dikomplekkan. Kalau belajar tabernakel tabut Tuhan itu luar biasa maknanya. Tapi kita bahas itu. Tapi kita bicara tentang kehadiran Tuhan. Saudara dan saya hargai kehadiran Tuhan dengan cara membangun mezbah di hadapan Tuhan. Bangun doa, pujian dan penyembahan. Untuk menghadirkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu awalnya sudah disiapkan 3.000 orang. Ayat yang ke-12, ya. Tadi ayat pertama 3.000 disiapkan. Dan lewat permainan kecapi, permainan segala sesuatu, ya, dengan musik dan tarian. Tapi ayat 12, ya, setelah gagal, ayat 12 diulangi lagi. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom. Kemudian, dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Tuhan itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Perhatikan, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemuk. Berapa langkah? 6 langkah. 1, 2, seandainya tabut itu di pundaknya, 3, 4, 5, 6. Potong berapa ekor? 2 ekor. Lembu, tambun dan anak lembu. Perhatikan, apabila pengangkat tabut Tuhan melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak. Berarti berapa ekor? 2 ekor. Baik, jarak dari rumah Obed Edom sampai ke istana Daud itu saya lupa ya berapa jauh. Itu cukup jauh. Mungkin bisa sampai 1000 langkah. Bayangin setiap 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti dulu. Korbankan 2 ekor lembu. Sap. Ya, darahnya dipersembahkan kepada Tuhan. Habis itu melangkah lagi 6 langkah, dipotong 2 ekor lembu. Bayangin berapa kalau harga lembu sekarang, lembu tambun harganya 15 juta satu. Yang kecil itu 10 juta berarti 25 juta. Berapa ratus miliar yang dikorbankan untuk mengangkat tabut Tuhan sampai ke istana Daud. Luar biasa. Haleluya. Hitung jo. Pige. Sanot tubot darah pigal lang kaon. Oh, sa jabuni no dawi sido. Jabuni tulang ado daripada jabuni na buro. Saru pade. Tabay majo 3 kilometer. Onom kilo dah. 6 kilo berarti salak ke mana? 3 meter on. 1 meter. Molo salak ke 1 meter berarti molo sa kilometer 2000 laka
Baiklah, 2000 laka. 2000 laka bagi onom. Per onom. Sedih. Berarti 120 hari mamotong, gitu kan? 120 hari mamotong lebu. 120 hari 2 hari, 120 hari 25 juta sedih. Mahal ya? Mahal. Artinya apa? Apapun akan kita lakukan demi menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin. Apapun akan kita korbankan. Waktu kita, enak-enak kita tidur, enak-enak kita ngobrol, enak-enak asik kita cari uang, asik kita mengerjakan ini. Semua apapun kita harus korbankan. Demi apa? Kehadiran Tuhan. Gak ada yang bisa kita lakukan. Yang paling berharga dalam hidup kita adalah time, waktu. Itu yang paling berharga. Sekali telepon, sibuk kami. Itu artinya mahalnya waktu. Mahal. Orang kalau bisa itu ganjal matahari. Sama seperti Yosua melawan orang Amalek. Matahari itu diganjel, gak turun. Ada tambahan 1 hari, 12 jam. Harusnya matahari sudah tenggelam, gak tenggelam. Diganjel itu matahari. Dengan cara apa? Musa berdoa di bukit. Supaya matahari tidak turun. Padahal sebenarnya bumi yang berputar pada porosnya. Saya yakin bumi itu yang gak berputar. Diperlambat mungkin. Kecepatan bumi berputar itu ada sekian juta kilometer per jam. Itu diperlambat sedikit saja. Semua diperlambat putaran itu hanya untuk mengalahkan orang Amalek bersama dengan Yosua. Artinya apa? Alam ini pun Allah bisa kontrol. Allah bisa perlambat. Saudara mungkin tua bisa diperlambat Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan tetap kuat dalam melayani Tuhan. Amin. Bisa. Ada harga yang harus dibayar. Itu yang penting. Kita sembah Tuhan. Kita angkat mesbah. Mesbah. Kita angkat tabut. Kita buat tabut Tuhan ada di rumah kita. Kehadiran Tuhan ada di rumah kita. Lewat apa? Doa pujian dan penyembahanmu. Hanya itu, gak ada yang lain. Seperti khotbah saya kemarin. Tapi di rumah itu ada maki-maki. Di rumah itu tidak saling menghormati. Di rumah itu kebun binatang ada. Di rumah itu apa yang ada lagi di rumah? Kenajisan semua ada di rumah. Bagaimana kehadiran Tuhan ada di situ? Tapi kalau di rumah itu ada mesbahnya Tuhan. Ada apa? Seperti siapa? Si Abraham membangun mesbah, membuat mesbah korban bakaran, disusun batu, disusun, ya. Kemudian dipersembahkan anaknya Ishak, ditaruh di situ. Dia beri segala apa yang berharga sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat. Dan disitulah dikatakan Allah yang menyediakan. Itu luar biasa. Jadi jika kita tidak membuat mesbah, tidak membangun mesbah di sana, tidak menghadirkan tabut Tuhan di rumah, tidak menghadirkan tabut Tuhan di gereja, ini yang hilang dalam gereja. Ada saya baca artikel bilang begini, ini orang Injili. Gak apa-apa lah, mereka punya pemahaman begitu. Dia bilang begini, dia ambil seumpama Daud yang menari-nari, harusnya dia memakai baju kehormatan, tetapi dia tidak pakai baju kehormatan. Ketika dia menari, dia nggak pakai baju, dia pakai baju efod, baju biasa. Dia menari-nari, meloncat-loncat, sampai anaknya Saul, istrinya Daud itu mengejek. Dia bilang begini, jadi apakah kita harus melompat? Kalau kita harus melompat, menari, memuji Tuhan, dia bilang begitu.
Kenapa kita juga nggak harus mengorbankan lembu sapi? Bukan di situ. Kalau ada orang nggak setuju dengan cara kita menari, melompat, ya sah-sah saja. Tapi analoginya bukan di situ. Persamaannya bukan di situ. Tetapi bagaimana hati, sikap hati Daud yang begitu menghormati kehadiran Tuhan. Itu yang membuat Daud melepaskan semua harga dirinya dan dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah. Kehadiran Tuhan itu yang terutama dari ketulusan hati kita. Tahun Yobel itu tahun spesial untuk Tuhan. Bebas melakukan apapun di dalam rumah Tuhan. Bukan di pekerjaan, tapi di rumah Tuhan. Hanya menikmati hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Selama 1 tahun hanya menyembah Tuhan, beribadah kepada Allah. Menyembah Tuhan, beribadah kepada Allah. Luar biasa. Tapi kalau saudara tidak yakin dengan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, itu kita nggak bisa melakukan itu. Ya. Kemudian Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod, bukan berbaju kerajaan, dari kain lenan. Berarti kan Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Sama ketika yang pertama tadi. Yang bedanya adalah Daud itu tidak menari-nari. Yang bedanya di situ. Beda nomor 2 dari yang pertama dan yang kedua adalah Daud tidak mempersembahkan korban. Tapi ketika itu dilakukan, yang kedua ini dilakukan oleh Daud, maka tabut Tuhan itu dibawa masuk ayat yang ke-17, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagi-bagikanlah kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun kepada masing-masing seketul roti dan sekarat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ada pesta yang luar biasa untuk menghadirkan Tuhan di dalam istana Daud, di kemahnya Daud. Luar biasa. Jadi saudara, memang menghadirkan itu ada harga yang harus kita bayar. Waktu kita itu mahal saudara. Waktu itu orang enak-enak tidur, kemudian kita melipat kaki kita berdoa, itu mahal itu. Orang enak-enaknya ngobrol dengan kawan-kawan, mungkin kalau hari Minggu lebih memilih liburan, tapi kita lebih memilih beribadah, itu mahal harganya. Tapi tidak semahal dari apa yang dipersembahkan oleh Daud. Mari lebih lagi. Kita enaknya kurang enak badan, enaknya tidur. Tapi kita memilih berdoa, melipat kaki dan tangan kita berdoa menyembah Tuhan. Itu mahal harganya. Karena itu yang bisa menghadirkan Tuhan. Uang saudara nggak bisa menghadirkan Tuhan. Banyak pun uangmu nggak bisa menghadirkan Tuhan. Banyak jabatan kita nggak bisa menghadirkan uang. Banyak sawitmu nggak bisa menghadirkan Tuhan. Banyak semua hasil panen nggak bisa menghadirkan Tuhan. Yang bisa menghadirkan itu adalah membangun mezbah dan membawa tabut perjanjian itu di rumahmu. Itu yang bisa menghadirkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu yang penting. Mari kita sama-sama menghadirkan Tuhan di atas segala sesuatunya. Kita buka dulu kitab Mazmur. Amos 9 ayat 11. Amos 9 ayat 11. Tampilkan dulu. Ya. Sama-sama kita baca. Amos 9 ayat 11. Amos. Loh. Apanya itu? Amsalnya itu? Ayat 1 itu, ayat 11. 11. Amos 9 ayat 11. Nesbu diketikku sabolas. Ayat 10 bikin ayat 10. Kok nggak bisa itu? Katanya nggak bisa. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada hari itu
Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Maksudnya di sini adalah kehadiran Tuhan di pondok Daud. Maksudnya di situ adalah bahwa Allah ingin kita menyembah Tuhan. Tahu saudara, di pondok Daud itu kalau kita baca selanjutnya, itu ada pemuji-pemuji penyembah Tuhan. Ada orang-orang yang dipilih setiap hari menghidupkan sangkakala di situ. Yang setiap hari menaikkan mazmur, yang setiap hari membaca kitab-kitab Taurat di situ. Tiap hari ada orang yang menyembah Tuhan tiap hari di situ. Kenapa pondok Daud yang dipulihkan? Kenapa bukan istana Salomo? Kenapa bukan pondoknya kemahnya Musa? Kenapa harus pondok Daud? Belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Daud di pondok Daud itu menghadirkan Tuhan di situ. Itu lihat apa? Doa, pujian dan penyembahan. Itu yang ingin Allah pulihkan di tengah-tengah gereja kita. Amin. Haleluya. Itu yang Allah ingin lakukan di gereja kita sama-sama. Bahwa Dia akan memulihkan doa, pujian, penyembahan. Dia akan mendatangkan di sini itu tabut perjanjian itu. Dia akan mendatangkan di sini tabut perjanjian. Katakan amin. Orang yang merasakan hadirat Tuhan itu adalah orang yang mereka siap menyembah Tuhan dengan membangun mezbah di tempat ini. Kalau saudara nggak mau menyembah Tuhan, saudara nggak akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dan kita nggak akan pernah mengalami namanya lawatan Tuhan itu. Ya, Zakaria 12 ayat 10 demikian. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan mengisi Dia dengan pedih seperti orang menangis anak sulung. Orang bilang ini nubuatan kepada Yesus, tapi saya mengatakan begini, bisa nubuatan ini kepada Yesus, tetapi yang terpenting adalah mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Kenapa keluarga Daud? Keluarga yang dipilih oleh Tuhan, keluarga worshiper yang menyembah Tuhan. Mari kita keluarga bangun mezbahmu. Amin. Setiap pagi bangun mezbahmu, pribadi kita bangun mezbahmu. Kau masuk ke kamar, matikan datamu, matikan handphone, kau berdoa kepada Tuhan. Di sana kau merasakan kehadiran Tuhan luar biasa. Amin. Itu yang penting. Sebenarnya masih banyak ya. Kita lebih banyak menyembah Tuhan. Intinya, saudara, kehadiran Tuhan itu yang terpenting di atas segalanya. Bangun mezbah Tuhan. Bahwa itu tabut perjanjian di rumahmu. Amin. Tabut perjanjian secara fisik nggak ada sekarang, nggak nampak di mana. Apakah itu tertutup gempa zaman sebelum Masehi, kita nggak tahu. Tetapi yang sekarang yang terpenting tabut perjanjian itu adalah bicara tentang doa pujian penyembahan dalam hidup kita. Mari sembah Tuhan, hadirkan Tuhan, sebab Ia berkata Allah bertata di atas pujian umatnya. Amin.